Ya, baik kita lanjutkan lagi. Nah, ya tadi kalian sudah apa namanya sudah lihat ya contoh-contoh mana variabel acak, mana bukan variabel acak. Ya. Dan di sekeliling kita ya sebenarnya banyak sekali contohnya. Ya, misalnya apa namanya itu banyaknya beras yang kita beli setiap bulan. Ya, diukur dalam satuan kilogram. Ya, mungkin bulan ini beli 10 kilogram, ya. Bulan depan belum tentu 10 kilogram, ya. Mungkin aja 12 kilogram bulan depan. Bulan depannya lagi mungkin aja cuma 5 kilogram. Ya. Itu satu contoh yang lain variabel acak, ya. Kemudian besar apa banyaknya uang yang kita keluarkan, ya, dalam setiap bulan untuk berbagai keperluan, ya. Bulan ini misalnya kita habiskan 8 juta rupiah, ya. Nah, bulan depan belum tentu 8 juta rupiah, ya. Bisa lebih, bisa kurang. Nah, banyak contohnya di kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kalau kita hubungkan dengan konteks pandemi COVID saat ini, ya, kita bisa lihat variabel acak yang lain, ya. Misalnya banyaknya penduduk, ya, di suatu negara, ya, yang terindikasi positif COVID-19 setiap harinya, ya. Nah, hari ini misalnya ada korban, ada apa namanya itu, ada tambahan apa pasien COVID, ya. Misalnya hari ini ada 15 orang misalnya. Nah, besok belum tentu 15 orang, bisa 18 orang, bisa cuma 3 orang, ya. Nah, itu banyak contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Variabel acak itu contohnya, ya. Karena memang banyak ketidakpastian dalam kehidupan, ya. Apa namanya itu, banyaknya ketidakpastian dalam kehidupan. Ya. Tapi tidak semua ketidakpastian itu terbaca, ya. Nah, kalau yang terbaca itu adalah yang berupa jalan nyata, ya, yang tidak pasti, ya. Itu cara membedakan yang mana terbaca, mana bukan, ya. Nah, sekarang begini, ya. Nah, kita ajukan permasalahan yang lain, ya. Kita udah mengenal lah ya, apa itu terbaca, mana bukan, ya. Nah, sekarang kita misalnya berhadapan dengan situasi seperti ini, ya. Nah, coba nih. Nih ya. Coba kita lihat kasus yang kedua, ya. Kasus yang kedua. Nah, ini ya. Nah, kita lihat kasus yang kedua. Kasus ini, ya. Nah, sekarang seandainya kita dihadapkan pada situasi seperti ini, ya. Nah, jadi anggaplah kita dikasih apa ya? Challenge ya. Dikasih challenge oleh seseorang, ya orang itu ngajak taruhan, ya. Orang itu ngajak taruhan, ya. Perjanjiannya kalau kita menang, ya, itu kita menerima Rp10.000. Kalau kita kalah, kita harus bayar Rp4.000, ya. Tapi kalau seri, ya nggak usah bayar, juga kita nggak menerima pendapatan juga, ya. Nah, sekarang kira-kiranya, ya, kalau dilihat seperti ini, ya. Nah, misalnya gini-gini ya, sebentar. Nah, sebenarnya kalau kalian lihat ya sebagai pihak ketiga, ya, kalian lihat ini sebagai orang ketiga, ya. Kalau kalian melihat melihat apa namanya itu, komposisi, eee, besarnya pendapatan atau besarnya pengeluaran seperti ini sebenarnya permainan ini lebih menguntungkan, lebih cenderung untuk dimenangkan, maksud saya lebih menguntungkan, ya, eee, atau lebih merugikan kalau kita di posisi orang yang menerima taruhan ini, ya. Seandainya kita Lebih merugikan. sebagai, orang yang, menyetujui permainan ini, ya, kalau kita lihat secara objektif, ini sebenarnya permainan ini fair atau tidak, ya. Dalam arti ini sebenarnya kita cenderung untuk rugi secara rupiah atau
menang secara rupiah? Rugi, Pak. Rugi. Nah, itu bagaimana perhitungannya? Saya bisa menentukan bahwa ini rugi. Toh kalau dilihat ya, kalau kalah kan apa namanya itu Rp4.000 kita bayar, tapi kalau menang dapatnya 10.000. Nah, saya bisa melihat ruginya dari mana? Tapi kalau melihat peluang kalahnya lebih besar, Pak, daripada peluang menangnya. Oke, begini ya. Oke, kita lanjutkan dialog dengan Colina ini ya. Nah, misalnya kalau menang bukan 10.000 dapatnya, ya, dapatnya misalnya 50.000. Nah, kalau saya naikkan hadiahnya, itu kira-kiranya ini akan apa, lebih cenderung untuk menang atau lebih cenderung untuk untung atau rugi? Lebih cenderung untuk untung atau rugi? Misalnya saya naikkan ini jadi 50.000. Lebih untung, Pak. Lebih untung. Nah, itu gimana cara ngitungnya itu? Karena kalau misalkan kita sudah kalah 6 kali, itu kan ruginya 24.000. Kemudian kita menang 1 kali, dapatnya 50.000. Jadi untungnya 24.000. Oh, kalau kalau main 6 kali. Iya, kemungkinannya gitu, Pak, kalau melihat peluangnya. Per kali main. Per kali main. Kalau per kali main tetap lebih mungkin lebih kalah, Pak, melihat peluangnya. Tetap aja. Oke. Sekarang kalau saya naikkan jadi 100.000. Misalnya, hadiahnya saya naikkan jadi 100.000. Ini kira-kira berani nggak nih mainnya nih kalau posisinya seperti ini? Atau ini gimana kalau 1 miliar aja? Nah, kita buat ekstrim ya, kasusnya seperti ini nih. Kira berani mainnya nggak nih kalau seperti ini? Berarti 1 miliar nih. Kira berani nggak untuk dimainkan kalau kondisinya seperti ini? Ayo silakan berpendapat. Andai kan situasinya real seperti ini, saya akan terima nggak nih taruhan kayak begini? Ya, coba itu oke ya, itu jawaban Kolina. Coba saya ingin yang lain berpendapat coba. Siapa yang mau coba? Ada yang mau coba jawab? Tadi sebetulnya jawaban Kolina itu sudah mulai mengarah ya sebetulnya tadi. Tadi kan apa namanya itu ini 50.000 kan tadi. Ya. Nah kata Kolina ya kalau hitungannya kalau apa 6 kali main gitu. Kalau 6 kali main kalah 24.000. Itu gimana tadi? Kalau Kalian diulang lagi? misalkan 10 kali main, Pak, terus 10 kali main. peluangnya ya 0,6, mungkin 6 kali kita akan kalah, tapi bisa jadi kemungkinan 1 kali kita akan menang gitu. Oke, kalau 6 kali kalah itu 24.000. Ya kan? Kalau 6 kali kalah berarti 24.000. Kalau 1 kali menang Kita bakalan 50.000. untung Itu kan? 26.000. Iya. Nah, itu sudah mulai marah jawaban itu sebenarnya, ya. Nah, jadi kalau cerita ini saya mau membahas masalah rata-rata ya, dari suatu variabel acak. Ini topiknya. Jadi yang namanya variabel acak itu dia mempunyai rata-rata dan simpangan baku. Ya. Nah, sekarang coba kita analisa ya. Kita analisa ini kalau kita hitung rata-ratanya berapa nih? Gimana saya hitung rata-rata untuk ini ya? Nah, saya contohkan ya.
Saya contohkan gini. Di sini saya ngajarkan bagaimana caranya ngitung ya rata-rata dari suatu variabel acak ya. Nah, caranya gini. Ini kita tambahkan satu kolom sebelah kanan. Nah, ini ya. Nah, kita kalikan peluang. Nah, ini anggaplah simbolnya P. Nah, kita kalikan nilai peluang ini dengan nilai Y. Ya. Nah, jadi 0,1 dikali 50.000. Ya. 5.000. Ya. Nah, kalau ini ya 0,6 dikali negatif 4.000 ya, negatif 2.400. Ya. Nah, kalau ini 0 ya. 0 dikali 0,3 0. Nah, kemudian dijumlahkan ke bawah. Nah, ini jumlah ya. Nah, ini jumlahnya 1. Ya. Ini ciri dari variabel acak ya. Ini ciri dari variabel acak. Nah, jumlah peluang ini 1. Ini kan tadi udah ada di teorinya. Teorinya yang ini. Nah, ini ya. Jumlahnya harus 1. Ini teorinya kan. Ini. Nah, ini jumlahnya 1. Nah, ini jumlah juga nih. 5.000 ditambah negatif 2.400. Ya. 2.600. Nah, kita lihat ya bahwa rata-rata ya, rata-rata dari Y ya, nulisnya gitu ya. Itu singkatan dari expectation ya. Expectation dari variabel acak Y. Nah, atau dalam statistik expectation itu sama saja dengan rata-rata ya. Dalam statistik expectation itu artinya sama dengan rata-rata ya. Dari variabel acak Y. Ya. Nah, kalau misalnya ini misalnya EX, ya berarti itu rata-rata dari variabel acak X. Ya, tapi kalau ini Y, ya, EY, ini, ya, itu maksudnya adalah expectation atau rata-rata dari variabel acak Y. Ya, jadi ini hurufnya menyesuaikan dengan lambang variabel acaknya. Ya. Nah, di sini rata-rata dari Y itu sama dengan 2.600. Ya. Nah, ini nilainya positif kan? Nah, berarti kita cenderung untuk menang, ya, cenderung untuk menang sebesar 2.600 per kali main, ya. Jadi secara rata-rata, nah ini maknanya ya. Nah, secara rata, ya, secara rata per kali mainnya kita menang 2.600. Itu maknanya, ya. Yes. Tadi kan saya nanya per kali main. Tadi kan kalau yang Corina kan dalam 10 kali main, ya itu kita kalah 6 kali, menang 1 kali, ya. Jadi kalau kalah 6 kali kan rugi 24.000. Nah, tapi menang 1 kali, untung 50.000. Jadi kalau dijumlah masih ada lebihnya. Nah, itu untuk 10 kali main. Ini kan per kali main, ya.
Jadi rata-rata per kali main ini kita menang 2.600. Jadi permainan ini sebenarnya tidak fair. Ya. Permainan ini tidak fair karena di sini kita cenderung untuk dimenangkan. Ya, lebih berpihak pada pemain. Ya, nah itu. Ya. Tapi kalau ternyata jumlah ini negatif, ya, kalau ini jumlahnya negatif, berarti per kali main ini kita kalah. Ya, kalau ini negatif ya misalnya, berarti per kali main kita udah kalah sebetulnya secara rata-rata. Ya. Nah, yang fair bagaimana kalau fair? Ya, kalau fair itu berarti jadinya 0, ekspektasinya 0, berarti itu fair, nggak cenderung untuk memenangkan, nggak cenderung untuk kalah juga. Ya. Nah itu di sini saya bahas mengenai bagaimana caranya menghitung rata-rata dari suatu variabel acak. Ya, begitu cara menghitungnya. Nah, ya kita kerjakan contoh lain, ya misalnya gini, ya misalnya dalam satu usaha, ya dalam suatu usaha, misalnya kita amati besarnya besarnya keuntungan, ya besarnya keuntungan harian, ya. Ya, misalnya di sini X ini adalah besarnya keuntungan, ya. Besarnya keuntungan per hari, harian usaha tersebut, ya, dalam menjalankan usaha tersebut. Ya. Nah, misalnya oh ya sebentar ya, saya lupa memperkenalkan istilah ya. Nah, ini namanya tabel distribusi peluang nih namanya nih kayak begini ya. Ya. Ini namanya tabel distribusi peluang. Nah, ini pun namanya sama nih tabel distribusi peluang. Ini. Namanya itu ya. Nah, kita lihat nih ya. Nah, jadi variabel acaknya adalah besarnya keuntungan harian ya dalam jalan usaha ya. Nah, misalnya distribusi peluangnya seperti ini. Misal ya, misal misalnya gini. Ya. Nih. Ya, ini misalnya kita bisa untung misalnya ya 50.000. Ya. Mungkin bisa untung 25.000, 30.000 misalnya. Ya. Kemudian bisa untung 10.000. Nah, bisa juga rugi. Ya. Rugi 5.000. Misalnya begitu ya. Nah, ini peluangnya. Ya. Peluang nilai X besar sama dengan X kecil. Ya. Nah, peluangnya kita untung 50.000 ya, misalnya 0,4 misalnya ya. Kemudian peluangnya untung 30.000 misalnya 0,3. Peluangnya untung 10.000 ya. Misalnya 0,2 misalnya ya. Nah, peluangnya rugi 5.000 0,1. Misalnya begitu. Nah, ya, yang jadi pertanyaan adalah berapa ya rata-rata
dari X. Ini. Ya. Nah, cara menghitungnya gimana? Nah, kita kalikan di sini. Ya. X dikali peluang. Nah, kita kalikan. Ya. Ya, 0,4 dikali 50.000 berapa? 20.000, Pak. 20.000. Nah, ini berapa? 9.000. 9.000. Nah, ini 2.000, Pak. 2.000. Nah, ini Negatif 500. negatif 500. Nah, lalu kemudian apa? Kita menjumlahkan. Ya. Jumlahkan. Nah, ini jumlah di sini. Oke, pasti jumlahnya 1. Ini wajib. Nih, ini kan. Nah, ini berapa nih? Berapa? 30.500. Ya. 30.500. Nah, jadi ya. Ini jawabannya jadi rata-rata keuntungan harian adalah sebesar 30.500. Ya. Jadi ini tergolong bisnis yang baik, ya, bisnis yang baik. Di sini rata-rata keuntungannya positif, ya. Ya, walaupun mungkin rugi, ya, tapi ini secara rata-rata ini bisnis yang menguntungkan, ya, secara rata-rata, ya. Mengenai apa yang terjadi nanti, ya, itu bukan urusan, ya, karena di sini bicaranya rata-rata, ya, gitu. Nah, itu cara menghitung rata-rata. Nah, bagaimana sekarang cara menghitung simpanan baku? Ya. Nah, ini supaya cepat kita pindahkan ke Excel ya untuk hitungnya. Lebih cepat, saya pindahkan ke Excel. Oke, ini Excel-nya sudah muncul atau belum? Sudah, Pak. Sudah muncul semuanya, oke ya. Coba kita salin dulu angka-angkanya. Lupa asin tadi di Excel-nya biar cepat. Tadi di sini nilai X-nya itu bisa 50.000, bisa 30.000, bisa 10.000, bisa negatif 5.000. Ya. Nah, kemudian peluang untung 50.000 0,4, peluang untung 30.000 0,3, ini 0,2, ini 0,1. Di sini masih muncul itunya, Excel-nya masih muncul nggak? Masih, Pak. Masih, Pak. Nah, kemudian kita kalikan, ini kan kali ya, peluang dikali nilai X-nya. Nih, kita bikin juga ke bawah ini. Nah, ini rata-rata di sini. Ya. Ini jumlahnya jumlah. Ya. Jumlahnya pasti 1. Ini. Nah, ini yang saya tandai ini adalah rata-rata ya. Nih. Sama dengan 30.500.
Nah, sama bagaimana cara menghitung simpangan baku? Nah, masing-masing data ini, masing-masing nilai X dikurangi dengan rata-ratanya. Ya, dikurangi. Ya, jadi 50.000 dikurangi rata-rata. Ya. Kemudian ini 30.000 dikurangi rata-rata. Ya. Kemudian 10.000 dikurangi rata-rata. Ya. Berikutnya dikurangi rata-rata. Nah, itu. Nah, kemudian di pangkat 2. Ya. Ini pangkat 2. Ini pangkat 2. Ya. Ini pangkat 2. Ini pangkat 2. Ini pangkat 2. Gitu. Ya. Nah, kemudian dikalikan antara peluang ini dengan kali. Gitu. Ini pun sama. Ini dikali. Nih. Berikutnya ini kali ini. Tuh. Berikutnya ini kali ini. Ya. Nah, kemudian di jumlah. Nih. Nah, ini dapat variansi ya. Ini kita dapat variansi. Variansi. Nah, baru simpangan baku tentang akar dari variansi. Ya, jadi simpangan bakunya ini. Saya pindahkan ke Microsoft Word. Apakah file Microsoft Word-nya sudah muncul atau belum? Sudah, Pak. Oke. Nah, ini adalah X min EX kuadrat. Ya. Nah, di sini adalah peluang dikali ya. Nah, yang ini adalah EX. Ini yang warna biru. Nah, yang ini itu variansi.
Ini simpanan baku. Nah, simpanan baku dari X ya, itu lambangnya ya. Itu adalah ini. Harus tahu lambangnya juga. Lambangnya nih. Ya. Lambangnya itu adalah akar ya. Akar dari variansi X. Ya. Nah, ini sama dengan akar dari 36225 ini. Ini mendekati LP 19033. Itu simpanan baku. Ya, nah ini simpanan baku. Ya, jadi saya sudah mengajarkan bagaimana cara menghitung rata-rata dan variansi dan simpanan baku ya dari variabel acak. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, coba kita foto sesi kedua ya. Foto sesi kedua, di sini ada 2 layar, 2 kali ya. Saya hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 1 kali lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, sebelum saya lanjutkan lagi, apakah ada yang menanyakan mengenai materi yang tadi? Tidak ada? Baik ya. Sekarang kita lanjutkan ke distribusi binomial ya. Nah, kalau di website ya, itu judulnya ini. Ya. Judulnya jangan tertipu iklan obat ya, judulnya seperti ini. Ini hubungannya dengan distribusi binomial ya. Hubungannya dengan distribusi binomial. Nah, sekarang tadi sudah saya katakan bahwa yang namanya variabel acak itu ya dalam sehari-hari ya itu kan banyak sekali ditemukan ya variabel acak itu. Nah, dan ingat bahwa setiap variabel acak itu ya pasti ada distribusi peluangnya ya. Setiap variabel acak itu selalu setiap variabel acak didampingi oleh suatu distribusi peluang ya. Nah, sekarang ada distribusi peluang tertentu ya yang sifatnya khusus ya sehingga diberikan nama khusus ya. Sekali lagi yang namanya distribusi peluang itu banyaknya tak terhingga banyaknya. Nah, tapi di atas sekian banyak distribusi peluang itu ada yang diberi nama khusus ya. Ada yang diberi nama khusus untuk penggunaan yang khusus juga ya. Nah, satu contohnya yang akan kita pelajari itu adalah distribusi binomial ya.
Nah, sekarang kita lihat apa namanya itu mengenai distribusi binomial. Ya. Nah, distribusi binomial itu selalu terkait ya, dengan suatu eksperimen yang dinamakan dengan eksperimen Bernoulli, ya, proses Bernoulli. Nah, proses Bernoulli itu mempunyai 4 ciri. Ya. Yang pertama, eksperimen itu terdiri dari beberapa buah perulangan. Jadi ada suatu kegiatan yang dilakukan berulang-ulang, ya. Ada satunya perulangan, ya, ada suatu trial, ya. Nah, kemudian yang kedua, masing-masing perulangan itu bisa memberikan 2 hasil, ya. Bisa memberikan salah satu di antara 2 hasil, ya. Nah, yang satu disebut gagal, yang satu disebut berhasil, ya. Jadi hanya ada 2 kemungkinan, ya, makanya diberikan nama binomial, bi artinya 2, ya. Nah, jadi hasilnya hanya boleh ada 2 kemungkinan, ya, nggak boleh lebih atau kurang. Nah, kemudian pada setiap perulangan, ya, pada setiap perulangan, peluang terjadinya keberhasilan itu tetap, ya. Jadi tidak boleh ada perbedaan mengenai peluang keberhasilan, ya. Nah, yang keempat, hasil-hasil yang muncul pada masing-masing perulangan itu saling bebas, ya. Dengan terjadinya peristiwa yang satu, tidak mungkin diramalkan terjadinya peristiwa yang lain. Ya, singkat katanya seperti itu, ya, bahasa gampangnya. Ya, dengan munculnya satu peristiwa, kita nggak bisa meramalkan berikutnya, peristiwa berikutnya yang muncul itu akan apa. Ya, itu maksudnya saling bebas di sini. Ya. Nah, kan kita lihat contohnya, ya, kita lihat contoh. Kita lihat sebuah contoh eksperimennya seperti apa. Nah, misalnya seperti ini. Ya. Oke, ya. Ini pemirsa sudah ke distribusi binomial. Nah, misalnya gini, ya. Misalnya dalam suatu kotak, ya, terdapat 10 buah bola yang hanya dapat dibedakan dari warnanya saja.